Kalau sama yang ngurusin anak yatim aja, Nabi mengatakan aku sangat dekat sama mereka. Dekatnya bukan di dunia tapi di surga. Berarti itu jaminan bukan? Jaminan gak? Dia bakal masuk surga dan dekat sama Nabi. Jaminan. Selama iman masih ada di hati mereka hingga mereka wafat. Dek, yang ngerawat anak yatim aja sama Nabi dicintai, apalagi anak yatimnya. Ini adik-adik di sini ada gak sih sosok atau orang yang benar-benar defendin? Siapa? Mungkin yang laki, mungkin pemain bola gitu. Ada gak, Dek? Ada gak? Ini kayaknya pada lemes ya. Atau yang perempuan ngefans sama siapa gitu, ada gak? Kalau misalkan kita ngefans sama seseorang, katakan apa, seorang yang terpelajar di dunia ini, kita senang sama mereka, kita ngefans sama mereka, mereka perhatian sama kita, senang gak? Senang. Yang perhatian sama anak yatim itu bukanlah manusia biasa, tapi seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia. Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sedih, jangan pernah sedih. Jadi kalau ada yang tanya, kamu anak yatim ya? Jangan tuh jawabnya sambil nunduk terus minder. Siapa yang pernah begitu? Pernah ya dia? Jangan. Anak yatim tuh dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti ditanya kamu anak yatim, maka jawab iya, alhamdulillah. Senyum. Kenapa sih? Karena bukan hanya Nabi memperhatikan anak yatim, tapi Nabi sendiri juga anak yatim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, manusia paling mulia, yang gak ada lagi tuh yang paling mulia di atasnya. Dari semua nabi dan rasul yang pernah ada, yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah yatim dari masih sangat kecil. Menjadi anak yatim atau bukan anak yatim itu bukan kesalahan atau kekurangan. Bukan. Dek, jadi anak yatim tuh bukan kekurangan, bukan kesalahan. Itu jalan hidup yang Allah berikan untuk kita. Apa yang menjadi salah jika kita bermaksiat dan kita tidak bersyukur sama Allah? Itu yang akan menjadi kesalahan. Bagaimana cara kita menjalani hidup, sesuai gak sama syariat? Jika itu tidak, maka itu salah. Tapi selama kita beriman dan kita bertakwa, kita nggak salah. Jadi menjadi anak yatim bukanlah sebuah kesalahan. Jadi kalau ada yang merendahin anak yatim, katakan manusia paling mulia aja yatim. Nabi kita aja yatim, masa kamu rendahin anak yatim? Nabi anak yatim bukan? Anak yatim. Bahkan ayah saya
Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab hafizahullahu ta'ala wara'ah juga yatim dari kecil. Banyak sekali orang-orang hebat yang yatim dari kecil. Jadi yatim itu bukanlah sebuah kekurangan, bukan sebuah kesalahan. Jangan minder, jangan berkecil hati, tapi harus ikhlas dengan semua ketetapan Allah. Insya Allah, pokoknya apapun jalan hidup yang Allah berikan kepada kita, baik misalkan dia miskin atau kaya, itu bukan kesalahan kok. Bukan. Yang membuat salah adalah cara kita. Oh, orang itu miskin, tapi ibadahnya bagus, kerjaannya nggak langgar syariat, salah gak? Enggak. Bahkan Nabi kita pun berdoa dan minta untuk jadi orang miskin sama Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaya, miskin, yatim itu bukanlah kesalahan, itu hanya jalan hidup aja yang Allah kasih ke kita. Tinggal bagaimana cara kita menjalankannya. Kalau jadi anak yatim ditakdirin sama Allah, tapi tiap hari berburuk sangka mulu sama Allah, bagus gitu? Bagus gak dek? Enggak. Berburuk sangka kepada manusia aja dosa besar. Buruk sangka itu dosa, apalagi tiap hari. Kecil-kecil lama-lama jadi besar. Dosa kecil kalau sering dilakukan menjadi dosa besar, apalagi kalau buruk sangkanya sama Allah. Maka Al-Habib Ali Habsyi rahimahullahu ta'ala berpesan, buruk sangkamu terhadap Allah adalah awal kehancuranmu, dan baik sangkamu terhadap Allah adalah awal kesuksesanmu di dunia hingga akhirat. Jadi jangan ada lagi yang masih berburuk sangka. Oh, kalau aku dilahirin yatim ya, yatim hidup pas-pasan misalkan, jangan pernah bilang kalau Allah itu nggak sayang lah sama kita dan lain sebagainya. Itu semua adalah buruk sangka kita terhadap Allah, dan itu dosa walaupun cuma di hati. Memang di mana-mana maksiat hati itu mudah dilakukan dan dosanya juga luar biasa. Hati itu jangan sembarangan loh dengan apa-apa yang dilakukan oleh hati. Kenapa? Karena maksiatnya luar biasa dosanya, dan kita kadang nggak sadar. Kenapa? Nggak kelihatan. Betul gak dek? Kalau orang lain nih, misalkan kita lagi berburuk sangka terhadap orang, kelihatan gak? Kelihatan gak dek? Enggak. Sampai mulut kita mengatakannya, betul gak? Tapi kalau misalkan maksiatnya apa nih? Maksiatnya nyontek. Lagi ujian nyontek, kelihatan gak? Kelihatan. Orang ngelihat itu bisa menasehatinya. Tapi kalau maksiat hati nggak bisa, kecuali kita sendiri yang introspeksi diri kita. Maksiat hati luar biasa, ibadahnya juga sangat luar biasa. Jadi hati-hati sama maksiat hati yang salah satunya kita suudzon sama Allah. Sama manusia aja dosa, apalagi sama Allah. Allah itu maha pemberi,
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba saya mau nanya nih, kalau adik-adik misalkan mau ada tamu datang ke rumah, adik nih misal, lalu udah disambut nih, udah disiapin kuenya, airnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang itu berburuk sangka yang misalkan kita tahu isi hatinya. Dia belum masuk rumah kita udah banyak banget buruk sangkanya. Kira-kira jadi gak kita sambut di rumah kita? Dia nih belum nyampe aja nih, buruk sangkanya macem-macem. Oh, saya ini palingan nih ke rumah dia gak dikasih minum nih. Kayaknya saya ke rumah dia nih gak dikasih hidangan nih. Macem-macem buruk sangkanya. Kira-kira masih mau nerima gak? Enggak. Kalau kita tahu ya, dia ngejelek-jelekin kita gitu, misalkan kita bisa dengar isi hatinya dia, udah kesel duluan. Tapi karena Allah Maha Rahim, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah nggak semudah itu menghukum manusia. Tapi ingat, kitanya juga harus beradab sama Allah. Jangan sampai nggak ada adab sama Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan langsung kita taubat, insya Allah. Dek, jangan sedih ya jadi anak yatim. Karena itu sama seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah gak sih merasa seneng kalau kita sama seseorang yang kita idolakan? Pernah gak? Apalagi kalau samanya sama Nabi. Maka insya Allah, jika iman itu kita jaga di hati kita, maksiat kita tinggalkan. Apalagi ini bulan Ramadan ya dek. Guru saya Al-Habib Abdullah Baharun, Profesor Al-Habib Abdullah Baharun rahimahullahu ta'ala, apa beliau berpesan? Minimal nih, kalau misalkan Ramadan nggak bisa ibadah, jangan maksiat. Itu minimal. Kalau untuk di dunia aja kita maunya maksimal terus, betul gak? Kalau bisa lebih baik, kenapa enggak? Masa buat akhirat maunya yang minimal? Tapi jika memang dia nggak bisa nih ibadah atau gimana, minimal jangan bermaksiat. Jaga sholatnya, jaga puasanya. Itu minimal banget. Bersihin hatinya setiap kesalahan, baik itu buruk sangka atau berbohong atau apa lagi, nyontek ya dek. Ayo, siapa yang pernah nyontek nih di sini nih? Dek, nyontek tuh curang loh. Kita nggak mau kan punya pemimpin yang curang. Kalau kitanya masih curang, gimana? Betul ya? Kitanya masih curang terus minta sama Allah mau nih negeri pemimpinnya adil. Tapi nggak sejalan sama maksiat yang kita lakukan, sama apa yang kita kerjain. Gimana dek? Maka kalau kita nggak mau punya pemimpin yang curang, mulai dari diri sendiri, jangan